Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu lagi di kesempatan kali ini. Kita akan belajar mengenai teori kognitif sosial, yaitu Albert Bandura. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pertemuan hari ini kita bisa belajar bersama seperti itu. Yang kedua, salat serta salam selalu kita lantunkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, dan kelak semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir seperti itu. Baik, pada hari ini kita akan belajar mengenai teori kognitif sosial Albert Bandura seperti itu. Yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai secara spesifik bagaimana teori Albert Bandura ini berkembang dan bagaimana dia bisa menceritakan atau menjelaskan mengenai kepribadian seseorang seperti itu. Pertama, kita akan membahas mengenai gambaran umum teori kognitif sosial. Nah, di sini titik tekan dari teori kognitif sosial Albert Bandura yaitu pada kejadian-kejadian yang tidak disengaja walaupun juga menyadari bahwa pertemuan dan kejadian ini tidak selalu mengubah jalan hidup seseorang. Jadi ada kejadian-kejadian yang tidak disengaja seperti itu. Teori Albert Bandura yaitu kognitif sosial memiliki beberapa asumsi dasar. Yang pertama ada plastisitas, yaitu bahwa manusia memiliki fleksibilitas untuk belajar berbagai jenis perilaku dalam situasi yang berbeda-beda. Artinya memang individu memiliki fleksibilitas dalam hal belajar perilaku, yang mana itu memiliki dan bisa dipelajari di dalam situasi yang berbeda-beda seperti itu. Yang kedua yaitu triadic reciprocal quotient model. Nah, nanti akan dijelaskan ada 3 istilah ya seperti itu. Nah, pada umumnya ini adalah meliputi perilaku, lingkungan, dan faktor pribadi. Dapat terlihat bahwa manusia mempunyai kapasitas untuk mengontrol kehidupannya seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu perspektif agen. Nah, di sini dijelaskan bahwa manusia mempunyai kapasitas untuk mengontrol sifat dan kualitas hidup mereka. Memang pada titik tekan asumsi dasar dari Bandura itu ya manusia memiliki kontrol dirinya, sifatnya dan kualitas hidupnya seperti itu. Yang keempat, manusia mengontrol tingkah lakunya berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu seperti observasi diri, proses menilai, dan reaksi diri. Sedangkan faktor eksternal yaitu lingkungan fisik dan sosial dari manusia itu sendiri seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu seseorang menemukan dirinya dalam situasi yang ambigu secara moral. Pada dasarnya berusaha untuk mengontrol perilaku mereka melalui agensi moral yang meliputi mendefinisikan ulang suatu perilaku, kemudian merendahkan atau mendistorsi konsekuensi dari perilaku mereka, melakukan dehumanisasi atau menyalahkan korban dari perilaku mereka, dan mengalihkan atau mengaburkan kewajiban atas tindakan mereka seperti itu. Oke, penjelasan mengenai asumsi dasar nanti akan kita perkuat di penjelasan selanjutnya. Kemudian kita masuk di biografi Albert Bandura. Di sini hanya akan saya bahas singkat. Albert Bandura itu lahir pada 4 Desember 1925 di Munder, yaitu di utara Alberta seperti itu, Eropa Timur ya. Nah, di sini orang tuanya telah berimigrasi dari negara Eropa Timur saat mereka remaja, dan ayahnya berasal dari Polandia sedangkan ibunya berasal dari Ukraina seperti itu. Teman-teman bisa mempelajari lebih jauh mengenai biografi Bandura di buku teori kepribadian face and face atau di e-book yang telah saya bagikan seperti itu. Nah, selanjutnya konsep belajar dari Bandura. Nah, di sini teori kognitif sosialnya Bandura berprinsip bahwa manusia cukup fleksibel dan mampu mempelajari berbagai sikap, kemampuan, dan perilaku, serta cukup banyak dari pembelajaran tersebut yang merupakan dari hasil pengalaman seperti itu.
pengalaman di sini itu berasal dari observasi individu kepada lingkungan yang ada di sekelilingnya seperti itu. Oleh karenanya Bandura itu merupakan tokoh yang mencetuskan atau ada istilahnya pembelajaran observasional seperti itu. Di sini Bandura yakin bahwa observasi memberikan jalan pada manusia untuk belajar tanpa harus melakukan perilaku apapun. Jadi dengan pengamatan dia akan ada proses pembelajaran tanpa harus melakukan perilaku tersebut seperti itu. Dan Bandura meyakini bahwa pembelajaran melalui observasi lebih efisien daripada belajar melalui pengalaman langsung. Jadi pengalaman tidak langsung itu yang dimaksud ya pengalaman dari hasil observasi manusia itu sendiri seperti itu. Oke, ada istilah lain yang dikembangkan atau dicetuskan oleh Bandura yaitu pemodelan. Ya, ini dikatakan bahwa pemodelan adalah inti dari pembelajaran melalui proses observasi, yaitu ada pemodelan. Ya, pembelajaran melalui pemodelan meliputi menambahi atau mengurangi suatu perilaku yang diobservasi dan mengeneralisasi dari satu observasi ke observasi yang lainnya. Jadi dari hasil observasi itu digeneralisasikan kepada objek yang lain yang sejenis atau serupa seperti itu. Dengan kata lain, pemodelan meliputi proses kognitif dan bukan sekedar melakukan imitasi seperti itu. Jadi pemodelan di sini itu tidak hanya sebatas meniru atau imitasi, tapi juga merupakan proses kognitif dari individu itu sendiri seperti itu. Oke, selanjutnya proses yang mengatur pembelajaran observasional. Nah, di sini Bandura menjelaskan setidaknya ada 4 hal. Yang pertama yaitu perhatian, representasi, produksi perilaku, dan motivasi. Yang pertama perhatian. Nah, di sini dijelaskan bahwa sebelum kita dapat melakukan modeling terhadap orang lain, kita harus memperhatikan orang tersebut. Nah, seperti itu. Bagaimana individu bisa memperhatikan model tersebut. Kemudian yang kedua representasi. Nah, di sini dijelaskan bahwa agar sebuah observasi dapat mengarahkan pada pola respon yang baru, pola tersebut harus dapat direpresentasikan secara simbolis di dalam ingatan. Jadi terekam ya di dalam ingatan dari individu tersebut. Kemudian produksi perilaku. Nah, ini merupakan setelah individu memperhatikan seorang model dan mempertahankan apa yang telah diobservasi. Nah, kemudian individu tersebut akan memproduksi perilaku yang serupa seperti itu, perilaku yang berdasarkan hasil pengamatan dari individu tersebut. Kemudian yang terakhir motivasi. Nah, di sini pembelajaran melalui observasi paling efektif terjadi apabila pihak yang belajar termotivasi untuk melakukan perilaku yang ditiru. Jadi ada motivasi ya. Motivasinya lebih ke motivasi internal dari individu itu sendiri seperti itu. Selanjutnya ada istilah pembelajaran aktif. Nah, di sini dijelaskan bahwa pembelajaran aktif itu merupakan memberikan jalan bagi manusia mendapatkan pola baru dari perilaku kompleks melalui pengalaman langsung dengan memikirkan dan mengevaluasi konsekuensi dari tingkah lakunya. Proses belajar memberikan manusia suatu kemampuan untuk melakukan kontrol dari kejadian-kejadian yang membentuk jalan hidupnya. Akan tetapi kontrol berada dalam interaksi timbal balik 3 arah antara variabel manusia, perilaku, dan lingkungan. Ini maksudnya adalah triadiknya nanti ya, seperti itu. Jadi pembelajaran aktif itu individu secara aktif menerapkan perilakunya seperti itu. Sehingga dia mendapatkan pengalaman langsung atas perilaku yang dia lakukan seperti itu. Dan dari situ akan dievaluasi perilakunya, apakah perilakunya menunjukkan perilaku yang positif atau sebaliknya seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada konsep triadic reciprocal quotient. Nah, di sini triadic reciprocal quotient direpresentasikan secara sistematis dalam gambar segitiga seperti itu. Jadi ada B yang paling atas ini B, pojok sini B, ini E. B itu behavior, kemudian E itu adalah external environment, dan P itu person. Jadi B itu perilaku yang ditunjukkan oleh
orang tersebut. E itu adalah representasi dari lingkungan eksternal, dan P adalah manusia itu sendiri, yang termasuk gender, kedudukan sosial, ukuran, penampilan fisik yang menarik, seperti itu. Dan di sini dijelaskan bahwa fungsi manusia itu merupakan proses timbal balik dari 3 hal tadi, yaitu person, behavior, dan external environment, seperti itu. Teman-teman bisa membaca lebih banyak ya nanti ya, dan mungkin nanti belajar dari contoh-contoh seperti itu. Oke, selanjutnya perilaku disfungsi atau perilaku maladaptif dari konsep yang dikembangkan oleh Bandura. Itu setidaknya ada berapa ini? Ada 3. Yang pertama adalah reaksi depresi, fobia, dan perilaku agresif. Bandura menjelaskan depresi sebagai sebuah reaksi disfungsi. Nah, ini terjadi karenanya adanya 3 subfungsi regulasi diri yang tidak berjalan dengan baik ya, yaitu observasi diri, proses penilaian, dan reaksi diri. Seperti itu. Nah, ini terjadi karena setiap manusia menempatkan suatu tujuan yang terlalu tinggi dan mereka memiliki kemungkinan gagal yang lebih tinggi, seperti itu, sehingga itu akan mengakibatkan seseorang mengalami depresi. Standarnya tinggi dan itu jelas-jelas kemungkinan berhasilnya rendah atau kemungkinan gagalnya tinggi. Nah, itu akan menyebabkan seseorang lebih mengalami depresi, seperti itu. Dan ketika seseorang mengalami depresi, orang-orang itu akan menurunkan nilai pencapaiannya sendiri. Jadi dia akhirnya minder atas pencapaian yang dia raih, seperti itu. Kemudian yang kedua ada fobia, yaitu ketakutan yang cukup kuat dan cukup bertahan untuk mempunyai efek yang cukup parah dan melumpuhkan dalam kehidupan sehari-hari seseorang. Nah, di sini contohnya ada fobia terhadap ular, itu menekan seseorang untuk beraktivitas di luar karena khawatir akan ada ular. Fobia akan kegelapan, seperti itu. Akhirnya di malam hari tidak berani keluar dan seterusnya, seperti itu. Dan yang ketiga ada agresi. Nah, di sini merupakan titik ekstrim yang menjadi disfungsi juga dijelaskan oleh Bandura. Nah, Bandura menjelaskan bahwa agresif didapatkan melalui observasi dari orang lain, pengalaman langsung dengan penguatan negatif dan positif, latihan atau instruksi, dan keyakinan yang abstrak yang belum jelas, seperti itu. Nah, biasanya alasan seseorang melakukan agresi menurut Bandura itu ada 5 hal. Yang pertama adalah mereka menikmati proses menyakiti korban, menyakiti orang lain, dan itu ada penguatannya. Kemudian menghindari atau melawan konsekuensi yang tidak diinginkan dari agresi yang dilakukan orang lain. Jadi dia menghindari dengan cara melakukan agresi, seperti itu. Yang ketiga, mereka mendapatkan cedera atau disakiti untuk tidak melakukan perilaku agresif. Nah, dia mendapatkan cedera dan dia akan berupaya untuk mencederai, seperti itu. Kemudian yang keempat, memenuhi standar personal atau tindakan mereka dengan melakukan perilaku agresi, jadi penguatan diri. Ya, saya tipikalnya orang yang suka melukai orang lain, jadi itu menjadi sebuah standar tersendiri ya bagi individu tersebut. Kemudian yang kelima, mereka melihat orang lain menerima penghargaan atas tindakan agresif atau hukuman perilaku non agresif. Jadi setelah saya lakukan agresi, orang lain akan mendapatkan penghargaan. Jadi melihatnya seperti itu. Jadi kalau tidak saya pukul tidak akan mendapatkan penghargaan. Bisa jadi seperti itu. Itu penjelasan dari Bandura. Dan teman-teman nanti bisa mencari video mengenai boneka Bubu. Di situ nanti ada sebuah eksperimen di mana isinya yaitu seorang anak sedang mengamati dewasa yang sedang berada di sebuah tempat. Nah, tempat tersebut berisi orang dewasa dan sebuah boneka. Anak kecil tersebut berada di luar dengan mengamati
perilaku yang ditunjukkan oleh model tersebut. Jadi ada kaca dan anak itu berada di luar kaca. Lalu eksperimen dilaksanakan. Orang dewasa tadi itu melakukan sebuah perilaku memukul boneka bubu tadi sampai menendang dan lain sebagainya. Lalu sesaat kemudian setelah misalkan 5 menit ya dilakukan pemukulan dewasa kepada boneka bubu, eksperimen selesai. Anak yang telah mengamati perilaku dewasa tadi diminta memasuki ruangan yang sama, dan yang terjadi adalah apa? Ternyata ada proses kognitif sehingga individu atau anak itu mengimitasi perilaku yang dilakukan oleh dewasa tadi, dan perilaku yang muncul itu lebih ekstrim. Jadi kalau sebelumnya dewasa itu tidak menggunakan alat, ternyata anak ini menggunakan alat untuk melukai boneka tadi, yaitu kapak, pistol dan lain sebagainya. Bahkan perilaku agresif yang ditunjukkan itu lebih sadis ya, bisa dikatakan sadis daripada dewasa yang memberikan contoh tadi. Nah, itu nanti teman-teman bisa mencari videonya di YouTube, ada banyak seperti itu. Nah, saya rasa cukup materi penjelasan mengenai teori kognitif sosialnya Bandura. Nah, teman-teman bisa melengkapi penjelasan atau pemahaman ini dari berbagai literasi atau sumber referensi, bisa dari jurnal atau bisa dari buku seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.